Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Amin. Timnas Indonesia U20 akan segera melanjutkan perjalanannya di Piala Asia U20 dengan menghadapi laga kedua Surya. melawan Iya, Suriah ya. Waduh, betul. ini gimana nih bro? Kira-kiranya nih. Ya, memang kan sebetulnya kalau kita melihat pada keempat eh, eh, tim yang ada di grup A ini, Suriah, Irak, Indonesia, dan Uzbekistan, tentu Suriah dengan Indonesia itu sebetulnya punya proyeksi yang sama, Hmm. bahwa dari kedua tim ini mereka harus bisa mendapatkan masing-masing, katakanlah ya, proyeksi mereka adalah mendapatkan 3 poin dari. Suriah mungkin beranggapan Indonesia harus kita ambil, Indonesia juga beranggapan Suriah harus kita ambil, gitu loh. Jadi ini Mengingat bakalan bahwa jadi pertandingan hidup mati ya. betul, apalagi di pertandingan pertama, keduanya kan juga tim-tim yang sebetulnya kalah gitu loh. Nah, iya. Indonesia kalah lawan Irak 2-0, kemudian Suriah juga kalah melawan Uzbekistan juga 2-0. Tapi yang menarik sekali bahwa dalam pertandingan antara Suriah melawan Uzbekistan, ternyata Uzbekistan juga tidak gampang meraih kemenangan ini ya. Mhm. Karena lagi-lagi pertahanan Suriah juga ternyata cukup bagus, walaupun Uzbekistan didukung oleh ribuan supporternya, Mhm. justru gol-gol yang terjadi di pertandingan tersebut itu melalui permainan set play, tendangan bebas, dan yang kedua adalah uh, bagaimana uh, Uzbekistan bisa memanfaatkan scrimmage yang akhirnya menciptakan gol bunuh diri dari pemain Suriah. Artinya dari permainan open play ternyata tidak bisa menghasilkan gol yang bisa diraih oleh Uzbekistan dengan mudah Mhm. gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, berbeda dengan Indonesia. Ketika Indonesia melawan Irak. Irak, di mana kita juga tentu di akhir babak pertama dengan Irak satu pemainnya dikeluarkan, tentu Mhm. kita kan punya harapan yang besar bahwa menghadapi babak kedua kita akan lebih offense dan kita akan lebih punya banyak peluang. Mhm. Walaupun pada akhirnya justru kita malah tambah ketambahan gol satu gitu loh. Mhm. Tapi inilah kita kesampingkan dulu permasalahan itu. Tapi yang jelas bahwa pertandingan antara Indonesia dengan Suriah, saya meyakini bahwa ini adalah pertandingan juga akan terjadi permainan yang open play. Begitu, Bro. Hmm. Kenapa begitu, bro? Ya karena masing-masing punya proyeksi untuk mencari kemenangan Hmm. dari kedua tim ya. Nah, Hmm. bagaimana cara merancang permainan open play, bagaimana cara merancang apa peluang-peluang yang bisa dikonversi gol itu kan Hmm. masing-masing punya ini ya, punya strateginya. Ya. Kalau kita lihat bahwa di menit-menit awal kita melawan Irak, kita ternyata juga bisa bermain secara transisi yang sangat bagus sebetulnya ya. Dan itu Hmm. juga kan bisa menjadi referensi bahwa permainan yang mungkin bisa dimainkan dengan di laga lawan Suriah itu permainan dengan gaya yang seperti dilakukan pada babak pertama gitu. Ya. Nah, Ya. mengenai Suriah sendiri, yang kita khawatirkan bahwa Suriah dari sejak awal itu bermain dengan middle block. Kalau ini yang terjadi, biasanya pemain Indonesia agak ini ya, mati mati ini nih, Berarti mati kutu. gaya kalau mati gaya kalau bermain, kalau tim-tim lawan sudah menerapkan permainan yang zonal marking yang begitu kuat. Hmm. Contohnya pada saat melawan Irak dan melawan Guatemala. Itu kan tidak bisa kita bermain dengan gaya yang normal kalau mereka sudah bermain dengan middle block yang kuat gitu, Bro. Hmm. Nah ini SE sudah punya resep belum buat pemain Indonesia kalau misalkan mereka menggunakan gaya bermain seperti itu? Resepsi sudah pasti ya. Mhm. Tinggal bagaimana resep ini kemudian bisa diaplikasikan menjadi sebuah masakan yang enak gitu loh. Eh. Bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Mhm. Nah, tentu STI juga melihat bagaimana susunan pemain-pemain yang dia turunkan pada saat melawan Irak. Saya pikir mungkin susunan permainan di babak pertama itu di menit-menit awal juga kan itu menjanjikan sesuatu ya. Mungkin Hmm. itu bisa dipakai juga Hmm. untuk formasi di awal. Walaupun kita juga agak merasa ini ya, ada yang hilang sentuhan dengan tidak adanya Zidane Faris pada pertandingan melawan Irak.
Nah, apakah Zanadin Faris ini akan diturunkan pada saat melawan Suriah? Kita lihat nanti. Mhm. Karena saya dengar kabar Zanadin Faris ini mengalami cedera gitu loh, bro. Oh, mungkin itu sebabnya siapa Brandon dipanggil ya khusus ke Uzbek karena menggantikan pemain yang cedera katanya begitu. Brandon Suneman ya, saya dengar juga ada pemanggilan tambahan untuk pemain-pemain yang mungkin cedera ya. Dan ini kan dimungkinkan dalam sebuah turnamen ya. Hmm. Saya pikir bahwa Brandon Suneman kemudian bisa dipanggil oleh STY, tentu STY juga melihat ada potensi yang bisa dia peroleh dari kehadiran Brandon Suneman. Dan Hmm. kita harapkan ya bahwa Brandon Suneman juga yang biasa bermain di poros tengah di belakang, di back tengah itu juga akan memberikan kekuatan lebih pada saat Indonesia harus menghadapi gempuran-gempuran dari pemain-pemain lawan. Hmm. Apalagi Brandon Suneman ini juga secara postur juga cukup meyakinkan ya, dengan Hmm. tinggi sekitar 185 cm itu juga kan diharapkan bahwa dia juga bisa menghalau serangan-serangan dari permainan bola atas dan dia juga bisa mengandalkan posturnya untuk menghadang permainan lawan. Karena terlihat pada permainan Indonesia saat melawan Irak ya, Indonesia selalu kalah dalam body charge dan kalah dalam perebutan bola. Dan yang agak mengherankan juga, kecepatan yang biasanya dimiliki oleh pemain Indonesia itu tidak terlihat dari pertandingan melawan Irak. Hmm. Justru pemain Irak yang badannya besar-besar, kecepatannya justru luar biasa saya pikir. Iya. Ini yang agak mengherankan ya. Makanya saya pikir bahwa faktor-faktor mental tadi itu juga harus dibenahi ya. Hmm. Bahwa kekalahan di laga awal melawan Irak itu bukan sebuah akhir dari segala perjalanan ini gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Bisa jadi ini adalah sebagai uh, uh, cambuk yang bisa melecut untuk Ya. langkah-langkah Indonesia selanjutnya. Dan kita harapkan bahwa melawan Suriah, Indonesia akan bermain lebih baik. Ya. Ya memang agak susah sih kalau melawan tim Timur Tengah. Kalau dulu waktu kecil dibilangnya bahwa orang-orang Timur Tengah itu kakinya 3, jadi dia kalau main bola cepet gitu kan. Tapi itu bercandaan zaman dulu waktu kecil gitu ya. Iya. Nah, balik. Jadi kalau misalnya melawan Suriah ini ternyata tidak mudah, lalu dari Hmm. mana kita bisa mendapatkan poin, bro? Ya sebetulnya gini, kan di perkembangan sepak bola Asia juga kan begitu perkembangannya juga cukup pesat ya. Hmm. Apalagi kita tahu bahwa negara-negara di kawasan Arab itu pasti punya kualitas yang berbeda dibanding misalkan kawasan dari Asia Timur atau Asia Tenggara terutama Hmm. ya. Hmm. Nah, kalau diperbandingkan dengan kekuatan di level Asia Tenggara, tentu kekuatan dari negara-negara Arab ini saya pikir kualitasnya lebih lebih meyakinkan lah. Hmm. Nah, tapi kita juga tidak bisa melihat itu sebagai gambaran yang sebuah gambaran yang mutlak. Karena Hmm. kalau kita melihat pada perkembangan di sepak bola U20 di Uzbekistan, itu kan terjadi kejutan. Hmm. Bagaimana Vietnam bisa mengalahkan Australia gitu loh. Oh iya iya. Padahal padahal Australia sendiri kan bahkan oleh STY sendiri juga dianggap sebagai salah satu nominator untuk bisa hadir di Piala Dunia nanti gitu loh. Hmm. Wah, salah perhitungan juga nih STY ya. Harusnya Vietnam bukan Australia kalau begitu. Oke, balik lagi ke Indonesia. Berarti Hmm, kemungkinan yang namanya kemungkinan tetap ada, ya mungkin. betul. Cuman mungkin ya bisa atau enggaknya tergantung dari para pemain nanti pada saat berlaga nanti ya kalau gitu ya. Betul. Kita melihat bahwa pergerakan di sayap yang tidak kelihatan di pertandingan melawan Irak. Mudah-mudahan karena ini adalah titik terkuat dari gaya penyerangan Indonesia. Mudah-mudahan Zaki Ashraf maupun Donitri Pamungkas itu juga bisa menjawab ya dalam Ya. pertandingan ini bahwa mereka pergerakannya harus lebih mobile dan terutama sekali ya pemain-pemain Indonesia itu jangan malas bergerak Ya, untuk mencari ruang itu harus punya mobilitas yang lebih kuat gitu loh bro. itu memang males atau memang udah nggak ada tenaganya sih, bro? Ya gini, kalau sudah dalam posisi tertekan, memang gerakan ini menjadi serba canggung ya. Hmm. Jadi
seperti orang yang tidak tahu mau ngapain gitu loh. Itu Hmm. yang terjadi di pertandingan melawan Irak. Hmm. Kalau misalkan Indonesia tidak dalam posisi yang tertekan, Hmm. apalagi kita lihat pada babak pertama, itu kan masih bermain dengan cara-cara yang bagus gitu Ya. loh. Nah, Bro, setelah Indonesia kalah 2-0 dari Irak, Ketua Umum Ya. PSSI Erick Thohir Mm, menyampaikan sebuah wacana untuk melakukan training camp jangka panjang. Katanya, setelah ya. usai dari Uzbekistan ini, mereka tidak langsung pulang ke Indonesia, tapi mereka akan melakukan training camp dulu di satu tempat, di satu negara, untuk melawan negara-negara yang lain. Ya. Ada komentar, Bro? Ya, memang kan wacana itu menguat setelah melihat hasil ya dari pertandingan pertama melawan Irak, di mana mungkin saja Pak Erick Thohir juga melihat bahwa ini adalah buah dari bagaimana kontroversi seputar TC ya. Hmm. Karena TC yang dilakukan oleh STY menurut kacamatanya Pak Erick itu bukan TC yang ideal. Hmm. Artinya bagaimana STY kesulitan mengumpulkan semua pemain-pemainnya, itu kan akhirnya menjadi gambaran dari hasil ketika melawan Irak gitu loh. Hmm. Hmm. Itu adalah menurut kacamatanya Pak Erick Thohir. Ya. Tentu kalau misalkan wacana ini kemudian bisa direalisasikan, tentu akan lagi mengundang banyak polemik. Hmm. Polemik pertama tentu masih perlu atau tidak kita lakukan TC jangka panjang. Hmm. Karena TC jangka panjang ini bukan saat ini, bukan sesuatu yang umum, bukan Hmm. sesuatu yang lumrah gitu loh. Hmm. Dan biasanya pemain itu matang memang sudah matang di tingkat klub. Jadi Hmm. ketika pada saat mereka dikumpulkan itu hanya dalam durasi yang mungkin tidak terlalu panjang dan mereka lebih pada persiapan strategi, taktik dan segala macam gitu loh. Nah, kalau misalkan itu yang menjadi menguat ya bahwa di tingkat bahwa Indonesia masih butuh yang namanya TC jangka panjang, tentu kita juga kan bisa melihat pada masa lalu PSSI dan PSSI juga kan bukan baru sekarang ya punya program-program TC jangka panjang. Contoh misalkan dulu kita kenal di tahun 90-an yang namanya Primavera, gitu kan? Primavera dikirim ke Italia sampai berapa tahun gitu ya. Dan dari Primavera saja kan boleh dibilang tidak menghasilkan sesuatu yang kemudian menjadi istimewa gitu loh. Terkecuali mungkin bisa hadirnya Kurniawan Dwi Julianto bermain di Liga Swiss katakanlah di Hmm. FC Basel kalau nggak salah. Tapi bagaimana dengan apa penampilan timnas kita yang dihadiri oleh pemain-pemain Primavera itu juga kan tidak Hmm. menampilkan hasil yang sama itu yang Hmm. kita Hmm. inginkan. Hmm. Kemudian dilanjutkan dengan program Bareti. Bareti itu di bawahnya Primavera. Itu pun Hmm. juga nasibnya sama. Hmm. Setelah itu ada lagi program yang namanya SAD di Uruguay yang salah satu lulusannya Samsir Alam, kemudian Alvin Tuasalamoni, Firza Hmm. Andika, yang semuanya juga kan tidak kelihatan gitu loh. Hmm. Apakah ini memang dibutuhkan gitu loh? Jangan sampai itu kemudian diperbandingkan dengan apa yang sudah Aduh, pernah sorry. terjadi di PSSI sebelumnya. Tapi ada alasan-alasan yang spesial saya pikir mengenai kebutuhan TC jangka panjang karena saat ini eh, Indonesia nih menghadapi event yang sangat-sangat istimewa ya. Hmm. Event itu adalah Piala Dunia. Jadi apakah ini dibutuhkan? Mungkin ya, kalau dulu menurut pandangan saya, mungkin untuk menghadapi event yang kali ini saja U2 Piala Dunia, kalau melihat hasil yang diperlihatkan di Uzbekistan, rasanya mungkin masih diperlukan gitu loh, Bro. Ya, memang ini akan menjadi kontroversi dan pertanyaan saya selanjutnya kalau memang wacana ini mau dilaksanakan adalah bagaimana pendekatannya dari PSSI kepada klub, apakah dengan jurus memaksa, jurus apa, mengancam atau jurus apa gitu ya yang kita nggak tahu ya. Pasti itu Iya, yang akan terjadi kurang lebihnya kan. iya, Tapi pasti. saya sebenarnya saya kira juga ST juga punya jawaban yang lain sebenarnya. Adalah dengan merekrut pemain naturalisasi sebanyak-banyaknya. Iya, iya. Ada komentar, Seperti bro. yang dilakukan Malaysia ya. Iya,
Iya, iya memang kita lihat aja nanti, Bro. Apakah wacana ini bisa direalisasikan atau tidak? Hmm, Karena tentu semua juga harus berpikir bahwa selain memang wacana ini juga dihembuskan kan setelah melihat pada pertandingan melawan Irak kemarin gitu loh. mhm, Apakah ini bisa direalisasikan atau tidak? Ya, dan bagaimana pendekatan dengan klub-klub yang memang sebagai pemilik dari pemain-pemain ini tentu juga kan menjadi suatu masalah tersendiri gitu loh. hmm, Apalagi sebelumnya juga kita dengar kan bagaimana resistensi dari Thomas Doll, dari Luis Milla, dari Bernardo Tavares dan pelatih-pelatih lain yang merasa keberatan dengan pemain-pemain yang dipanggil hmm, karena itu menggerus kekuatan timnya, itu juga kan ya, menjadi persoalan tersendiri yang harus dicari solusinya. oke. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita tadi awalnya dari bagaimana prediksi di Hmm. laga melawan Suriah nanti, tapi terus kita berkembang ke soal wacana TC jangka panjang. Menurut Sobat sendiri, TC ini perlu nggak sih? Yang TC yang jangka panjang ini perlu nggak? Kalau menurut saya sih kayaknya perlu nggak perlu sih, kecuali naturalisasi langsung 11 orang nggak perlu lagi TC. Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.